Warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Pada kesempatan sore hari ini saya berada di rumah Abah Sutaryo, sesepuh Padepokan Nur Langit yang didirikan oleh Gus Nur Polis sekaligus guru besar saya. Nah, di sini saya melihat banyak koleksi di rumahnya. Ini saya menunggu mau diambilkan salah satu koleksinya. Coba kita lihat koleksi apa yang akan dia tunjukkan ke saya. Syukur-syukur saya bisa menjelaskan filosofinya, kan gitu, mengupas filosofi koleksi beliau. Ya, ini masih menunggu. Aduh, Kebulacer. oh kebulacer. Isinya gerobak sereti. Nah, ini koleksinya Abah Sutaryo. Sutaryono Sutaryo. Sutaryono. Ngerti. Ini namanya beda rapat. Ini kebulacer. Ini dapurnya kebulacer. Kebulacer itu dapurnya hampir sama dengan brojol dan galak. Tapi yang membedakan itu ini bandingnya itu panjang. Ini sepuh, ini luar biasa. Kebulacer itu maknanya, filosofinya menyangkut dengan hewan kerbau ya. Kerbau lacer itu lurus. Jadi ini orang dulu ya membuat keris kebulacer. Ini yang diharapkan agar sang pemilik itu seperti hewan kerbau. Hewan kerbau kalau zaman sekarang kan istilahnya kan bodoh lagi itu kayak kebo, tapi aslinya filosofi dari kerbau. Kerbau itu maknanya hewan yang kuat, tangguh, dan kuat, tangguh, dan pantang menyerah intinya. Nah, ini dulu diharapkan seseorang itu seperti hewan kerbau yang kuat menghadapi beberapa cobaan-cobaan hidup, dan kuat sebagai pekerja yang giat dan keras. Nah, kalau orang dulu itu mitosnya keris yang berdapur seperti ini kan kebulacer. Ini dipergunakan untuk para petani karena ada hubungannya dengan kebo. Nah, kebo itu kan biasa dipergunakan untuk membajak sawah. Jadi ini simbolnya kerbau. Kerbau itu simbol dari kekuatan pertahanan. Jadi ini bisa mitosnya untuk sikap atau pertahanan, tolak galak, dan paling pas untuk para petani. Ini saya mau lihat koleksi lainnya. Banyak sekali, Pak. Banyak biasa ngomong. Kalau ini Lansari. Ini sepuh, ini Pak, yang Sepuh semua. Sengkelat itu saya tahu. Benda itu sengkelat. Yang ini Sengkelat ini.
Nah ini sengkelat. Sengkelat. Sengkelat ini sengkelat. Kenapa kok bisa dinamakan sengkelat? Ini ciri-cirinya keris sengkelat itu ada sogokan rangkap. Ini rangkap sogokan rangkap. Terus lu 13 kasih ini apa ya? Udah pernah saya jelaskan di konten YouTube channel saya sebelumnya ini enggak. Ya apa ya, nggak usah dibahas lagi di sengkelat ya. Sengkelat. Tilam sari. Ini Oh ini tidak tilam sari. Malah wis mari. ya. Ini apa Pak? Mogorojo. Waduh. Aduh, ada yang besar ternyata. Itu toko parang kreatif ini. Buku toko parang kreatif ini. Energinya sangat besar ini. Nah, kalau ini dapur seperti ini hampir sama dengan Naga Sosro, tapi ini tidak. Nah, pakai Ini Nogorojo. Lu 13. Jadi ini pusaka apa ya, kewibawaan tingkat tinggi ini. Ini dulu diperuntukkan untuk para raja, untuk apa ya, mempertahankan jabatan dan lain-lain. Ini bagus ini Naga Raja Lut 13. Ini original sepuh ya, terlihat dari besinya. Sepuh ini, kalau besinya halus kayak ini. iya, sepuh. Ya, sepuh. Ini gede kan ini. Yang ini besar. Ini energinya sangat besar ini. Ini sarana kewibawaan untuk orang yang punya pengikut banyak, misalnya kades, camat, bupati, bahkan ini bisa di kelas presiden ini. Ini apa ya? Tilam sari. Tilam sari. Tilam sari itu apa? Tangguh ceritanya tangguh gadang. Nah ini hampir sama dengan keris galak. Ini keris tilam sari. Nah tilam sari itu kalau zaman dulu diwajibkan orang yang sudah berumah tangga itu memiliki apa, koleksi pusaka seperti ini. Ini tilam sari. Nah filosofi dari tilam sari itu tempat tidur. Tilam sari kan tempat tidur. Jadi ini nyoloknya itu untuk kerukunan rumah tangga. Nah, makanya orang itu harus punya 4 keris ya, dianjurkan 4 keris. 1 tilam sari, 2 jalak sang tumpeng, 3 brojol. Nah, itu aja udah cukup. Nah, itu untuk orang biasa. Untuk kerukunan, kelancaran, dan rezeki yang lancar. Misalnya kayak ini tilam sari untuk apa ya, kerukunan rumah tangga, harmonisan rumah tangga. Terus brojolnya untuk kelancaran berbagai hal. Terus jalak sang tumpeng itu simbol cukup sandang pangan. Makanya orang dulu itu yang mengerti soal keris itu harus mempunyai 3 koleksi itu. Salah satunya tilam sari. Yang namanya tilam sari itu tempat tidur. Jadi untuk apa ya, untuk kerukunan ya, rumah tangga sakinah, harapan rumah tangga sakinah. Ini sepuh, ini era Majapahit. Ini Majapahit terlihat besinya. Gutuban. Tinggalannya bang. Jarang goyang. Mana jarang goyang? Ini ya. Iku ya tinggalannya. Ini jarang goyang.
Itu tak teliti. Iya. Nah, kalau dapur seperti ini namanya jaran goyang. Kenapa kok dibilang jaran goyang? Coba lihat keris lainnya, ini looknya itu berbeda. Looknya itu berbeda. Jadi agak goyang-goyang gitu. Makanya dinamakan keris jaran goyang. Dan filosofi keris jaran goyang. Nah, jaran itu kan kuda. Terus goyang itu kan dimandikan. Nah, ini jaran goyang itu kuda yang dimandikan gitu loh. Kuda itu hewan yang liar, terus larinya kencang dan berangasan kan. Tapi ketika dia dimandikan, digoyang, itu menjadi penurut gitu loh. Nah, itu filosofinya gini. Kenapa kok bisa disimbolkan pengasihan? Soalnya jaran ya, seliar apapun kuda atau jaran, ketika dia dimandikan, itu kan jadi hewan yang penurut gitu loh. Nah, itu bisa digambarkan seseorang ya. Kalau kita kepada orang lain, kita itu baik, sayang kepada mereka, pasti mereka akan tertarik gitu loh, suka. Nah, tuh makanya kan ini jaran goyang itu kebanyakan kan untuk sarana pengasihan, kewibawaan tingkat tinggi, orang yang disukai karena simbol dari jaran yang dimandikan itu jaran itu menjadi penurut gitu loh. Padahal jaran itu hewan yang sangat liar, larinya saja kencang. Tapi ketika ia dimandikan, dia menjadi penurut. Nah, begitu juga pada gambaran seseorang. Orang ya, kalau kita baik kepada siapa saja, otomatis orang itu baik kepada kita. Apalagi bahkan bisa lebih kalau lawan jenis. Makanya itu jaran goyang itu nyoloknya sih ageman untuk pengasihan. Sangat populer ya pusaka jaran goyang, sampai dinyanyikan Nela Karisma, lagu jaran goyang kan, ya kan? Nah, jaran goyang juga ada doanya. Ya seperti biasa, pada umumnya setiap pusaka itu ada ilmunya. Jadi kalau pusaka saja nggak ada ilmunya ya nggak bisa berfungsi kan gitu. Jadi ini ada mantranya niatin sunah mantek aji kuisi jaran goyang tak goyangin tengah latar cemeti kula dolanang upet-upet kulewe benang tak sabetake gunung jubruk watu gempur tak sabetake atine wong sak duwana teko welas teko asi pun payapun saking kersane Gusti Allah. Jadi setiap pusaka ini ada rafalnya ini. Jadi setiap pusaka itu seperti ilmu, bergandengan dengan ilmu. Jadi ini pusaka ada mantranya. Ini jaran goyang bagus nih. Selain jaran goyang Pak, itu apa ini? Semar gula olimo. Oh, semar. Nah, ini belum terlalu tua tapi termasuk sepuh ini ya. TW. Nah, ini namanya keris semar Bodroyono. Nah, ini juga hampir sama dengan sama dengan jaran goyang. Ini juga ada mantranya, ada rafalnya. Ini kenapa kok dinamakan keris semar? Karena dapurnya ini ada Mbak Ismoyo Semar. Nah, Mbak Ismoyo Semar itu kan
tingkah lakunya kan apa ya, kalem. Kalem. Dulu sejarahnya kan sebagai pamomong Pandawa ya, dalam pewayangan ya. Nah, ini kalem, sosok yang kalem disukai. Banyak apa ya? Banyak disukai. Sekarang dibuat dapur pusaka. Nah, ini juga pengasihan ini. Juga ada mantranya. Ini mantranya juga kalau saya sebutkan ya nyateng sun mantek ajiku si Semar Mesem mut-mutanku inten cayane mancing piringanku biwalanengen sing nyawang kegiwang apa maneh sing nyawang kan kemancet kumandeling deleng sami bariku yaiku si Jabang Kayine wong Sabawana teka welas teka asi pun payapun saking kersane Gusti Allah. Nah, itu semua kan hanya mitos. Mitos nggak boleh terlalu diyakini ya. Ini kan saya hanya apa ya, membabarkan sedikit filosofi dan mengenalkan sebuah keris gitu loh, karya itu zaman dulu. Ini sepuh ini Pak, tapi ya sepuh tapi pertengahan ini ya STW. Yang mana? Itu apa Pak? Terakhir apa ini? Ini Nogo Sosro ini aslinya. Nogo Sosro cuma lunya 11. Itu abahnya tadi bilang 11. Ini yang Nogo Sosro Sabu Inten namanya kan. Nogo Sosro Sabu Inten lu 11. Ini tapi sepuh, benar-benar sepuh ini. Alek gue dipotong, soalnya aku kan gak tahu. Iya, potong ngomong apa? Nogo Sosro Sabu Inten iki sing Nogo Sosro. Kalau yang ini memang Nogo Sosro. Iya. Iki. Hampir sama kan? Iya, hampir sama cuma lo 13. Ini juga oleh bisa Nogo Sosro ini yang lu 13. Ini juga original sepuh. Ah, kalau ini benar-benar Nogo Sosro karena ini ada gambarnya singa kan. Ini loh. Bagian ini loh. Sabu Inten, Nogo Sosro Sabu Inten. Itu tadi Nogo Sosro Sabu Inten yang ini. Nogo Sosro yang apa ya? Sangat populer ini loh 13. Ini pusaka apa ya? Rajanya pusaka. Ini asli sepuh. Jadi hitanan emas asli. Alhamdulillah Pak, sore hari ini saya diperkenankan melihat koleksi Abah Sutaring Riono. Dan semoga video saya barusan bermanfaat untuk sedulur semua pecinta Wesi Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.